Halo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami sangat gembira dan bahagia sekali kita bisa merayakan Natal tahun ini bersama. Dampaknya penyakit yang kejam dan saat itu ya Bapak Ibu, kita semua merasakan kita dapat berkumpul di dalam ibadah atau kegiatan gerejawi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan kami percaya bahwa semua Bapak Ibu tidak bisa menikmati itu keluar rumah. Itu semua karena dampaknya penyakit yang sangat kejam dan sangat jahat, corona COVID-19 yang lama dengan kami. Saya kira sekian dulu, terima kasih. Salam, puji Tuhan. Karena ibadah perayaan Natal tahun 2021 wilayah 4 bisa diselenggarakan pada malam ini. Terima kasih. Dampak corona buat saya sebagai seorang wira swasta catering adalah sangat-sangat berdampak buat saya, karena sekolah tutup, kampus tutup, sehingga pesanan sangat-sangat berkurang. Namun puji Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar terhadap saya, sehingga saya dimampukan, dikuatkan, dan selalu dicukupkan, bahkan diberi kesehatan yang sangat prima. Dan kami ucap syukur karena kasihnya yang begitu besar terhadap kami sekeluarga, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, bahkan kasihnya yang tak henti-hentinya buat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Puji syukur karena acara Natal bisa diselenggarakan pada malam hari ini. Untuk dampak corona bagi saya dalam pekerjaan itu kita menemui hambatan baik dalam transportasi ataupun produksi kantor. Nah, untuk dalam kegiatan kami di gereja, khususnya di Paduan Suara, kita sangat rindu sekali karena untuk bisa mengisi kembali di gereja atau latihan, karena kita juga ada perasaan kangen dengan ibu-ibu di wilayah 4 khususnya. Demikian apa yang bisa kami haturkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu semua, terima kasih ya, kita ucap syukur kita bisa merayakan Natal di wilayah dalam kondisi pandemi. Bagi saya seorang pendidik, dampak positif dari pandemi yang saya rasakan adalah saya semakin kreatif, dituntut membuat sesuatu media pembelajaran yang menarik buat siswa saya. Tetapi kesulitannya adalah jika ada murid yang tidak bisa pelajaran tertentu, akan susah bagi saya untuk membimbingnya secara personal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pandemi COVID memang telah banyak merubah tatanan kehidupan, tatanan sosial, tatanan ekonomi, pendapatan kita, penghasilan kita, juga tatanan perjumpaan, tatanan peribadatan kita. Ya, di satu sisi ini merubah keadaan yang telah kita alami sebelumnya, tetapi di sisi yang lain ini juga sebagai refleksi bahwa pandemi ini menegaskan bahwa kita ini rapuh, sangat rapuh. Natal mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah menyapa manusia yang rapuh. Allah menyapa seluruh titahnya yang rapuh, dan di dalam dan melalui Gusti Yesus Kristus, Ia hadir dalam kesederhanaan, Ia hadir dalam kerapuhan.
Tetapi sekalipun ia hadir dalam kesederhanaan dan kerapuhan, itulah justru yang menyukacitakan kita, karena Allah sendiri melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus membersamai perjalanan kehidupan kita. Oleh karenanya, di tengah segala peristiwa, bahkan penderitaan sekalipun, ingat bahwa kita memiliki Allah yang turut menderita bersama kita. Karena itu, walaupun kita menderita, walaupun kita rapuh, kita diingatkan supaya itu tidak merenggut sukacita dan damai sejahtera. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Beginikah cara kami untuk menyambut sang Raja? Bersoraklah, hai Israel, sambutlah sang Immanuel. Begitulah yang tertuliskan. Sorak, telah lama kami tak mendengar suara sorak kegembiraan. Layakkah kami bergembira di saat saudara kami bersusah payah hanya untuk bertahan hidup di tengah situasi saat ini? Terang itu pun lahir, sang terang yang lahir di tengah kesunyian malam, tanpa sorak-sorak, tanpa kegaduhan. Terang yang membawa kedamaian dan ketenangan bagi tiap orang yang percaya kepadanya. Mas, minyak, dan mur dihantarkan dengan penuh sembah dan syukur untuk menyambut datangnya sang Raja, sang Imam, sang Juru Selamat dunia. Terang yang lahir dalam kesederhanaan seakan menyadarkan kami di tengah kesunyian dan ketenangan pun bisa timbul kebahagiaan. Sang Sabda yang menjadi manusia telah datang. Jemaat 119, bait 1 dan 2, Hai Dunia, Gembiralah. Ibadah perayaan Natal ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.
Amin. Jemaat disilakan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Sang anak kecil nan lembut yang diutus menjadi pembawa kedamaian bagi dunia yang penuh dengan kefanian. Bisa dilanjutkan dengan jemaat pria. Sang anak yang membawa lambang pemerintahan di atas daun bagi dunia yang penuh dengan kesusahan. Sambutlah dia, agungkan namanya. Jemaat yang terkasih, mari kita memuji Kidung Jemaat 105 bait 1 ya anak kecil. Baik, sesaat lagi kita akan mendengarkan persembahan pujian anak-anak wilayah 4 dengan judul Kandang Domba Itu Rumahnya.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam pengakuan dosa. Kita lakukan secara litani. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut pergumulan, kelelahan, kecemasan, ketidakpercayaan kami terhadap-Mu yang seringkali menghambat karya-Mu di tengah kehidupan kami. Kami rendahkan diri. Ampunilah kami ya Bapa, sumber kasih. Ya Bapa, sumber kasih, ampunilah kami. Keadaan hidup penuh derita memerlukan pemulihan. Seringkali kami mencari pemulihan fana yang berasal dari dunia ini, sehingga kami seringkali lupa bahwa sumber pemulihan dan kedamaian ada padamu. Kami rendahkan diri. Ampunilah kami ya Bapa, sumber cinta. Ya Bapa, sumber cinta, ampunilah kami. Bagaimana kami menyambut-Mu di dunia ini ya Bapa? Kedatangan-Mu telah membawa kabar damai bagi kami, umat berdosa. Hanya oleh karena kasih dan cinta-Mu sajalah yang melayakkan kami untuk bisa menyambut-Mu dan menjadikan Kau satu-satunya harapan dan penyelamat dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan rendah dan tulus hati mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa sebagaimana nyata dalam firman-Nya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Roma 4 ayat 7. dan mempersiapkan fosfor yang telah dibagikan.
Di malam sunyi bergema malaikat menyanyikan kidung mulia. Seorang bayi yang tertidur lelap penuh kedamaian dan ketenangan. Di tengah dunia yang penuh kerusuhan, bayi mungil itu lahir untuk membawa keselamatan bagi setiap umat yang percaya kepadanya.
Kita bersama-sama akan menerima pemberitaan firman Tuhan sebagai hikmah Natal dalam perayaan Natal wilayah 4 Kecewaru pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa mohon terang dari Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di tengah sukacita namun dibalut dengan kesederhanaan yang boleh kami alami pada malam hari ini, Tuhan. Kami yakin dan percaya semua ini adalah kemurahan tangan Tuhan yang boleh terjadi dan mengalir dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam suasana yang sederhana, tentu kami tetap mau bersukacita. Terlebih firman-Mu yang boleh ditaburkan pada malam hari ini menjadi pesan Natal dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, agar firman Tuhan boleh merasuk di dalam hati sanubari kami, dan kami juga tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Ya Roh Kudus, terangi nalar pikiran kami, jernihkanlah batin kami. Kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita. Inilah doa kami, berfirmanlah ya Tuhan, kami hamba-Mu mendengarnya. Demi Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 1, 18 sampai 23. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 23. Begini firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang dengar menghayati firman Tuhan. Terlebih berbahagia mereka yang melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Salam Bapak Ibu. Di Tuhan, saya mau mengajak kita berkonsentrasi pada ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, dan kita bersama-sama menghayati hikmah Natal pada malam hari ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tema Natal yang dicanangkan oleh PGI dan KWI pada tahun 2021 ini yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saya menjadi ingat tema Natal 2019 sebelum pandemi, itu Natal yang
kita belum pakai masker yang terakhir gitu ya. Tidak tahu ini kapan lagi kita bisa Natalan tanpa menggunakan masker. 2019 itu temanya hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Tahun lalu itu, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, betapa persoalan persahabatan dan juga persoalan persaudaraan itu menjadi kebutuhan yang sangat mendasar di dalam kehidupan manusia. Kelihatannya sederhana. Apa masalah sahabat? Pulau ini kakak, banyak sahabat saya. Masalah saudara, kami ini keluarga besar, banyak kami bersaudara. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak gampang sesungguhnya menghayati makna persaudaraan, karena ternyata kadang-kadang ya saudara saktarangan, sak petarangan. Kalau mangsanya ngaten nggih, buatan rukun. Ya, saya pernah melayani ibadah pemberangkatan jenazah. Lalu yang meninggal itu informasinya anaknya 4. Nah, tapi yang menyaksikan orang tuanya yang meninggal itu hanya 1. Dan saya mana ya? Lalu ada yang cerita, Pak, ngapunten, mohon maaf, ini ternyata Pak, situasinya saudara satu dengan yang lain itu nggak rukun. Jadi ada yang tidak hadir. Oh nanti nggak mudah Bapak Ibu saudara-saudara. Kadang kalau orang mengaku saudara pas kangelan gitu ya, pas susah, pas butuh, ya kan, banyak yang membuat status pas butuhnya moral, pas penak mati gitu. Nah, ini seperti teman-teman kami dulu itu satu kos, setelah 1 tahun di asrama teologi di Kawacana itu, setahun kami haruskan tinggal dalam satu asrama. Kemudian berikutnya kami harus kos. Kami punya teman-teman kos. Yes, wajar kalau di asrama di kos-kosan pas tanggal 6 sombong-sombong. Kiriman dari orang tuanya baru datang. Duitnya saya foto utuh gitu. Nah, ketika makan di angkringan gitu, senang Pak, jualnya apa? Wah, susu jahe, wah, gitu. Tapi kalau sudah mulai tanggal tua, tujuannya apa? Tujuannya apa Mas? Kayak petak mawon gitu, air putih saja. Nah, begitu pula di kos-kosan gitu. Kalau mau tanggal muda itu kayak orang patek butuh konco begitu. Wah, mangan sendiri-sendiri. Tetapi kalau sudah mulai tanggal tua, takon bangsang minggu ijik, minggu masih gitu. Nah, Bapak Ibu saudara, persoalan persaudaraan itu bukan hal yang gampang seperti yang kita pikirkan. Dan hari ini kita bersama-sama disuguhkan kembali tentang makna persaudaraan, di mana makna persaudaraan itu harus digerakkan. Pak, apa nggak otomatis sih kita ini sudah saudara kok? Kami ini saudara kandung juga banyak. Apa nggak otomatis ya itu sudah bersaudara? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kata cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu berarti kalau sesuatu yang harus digerakkan itu artinya harus aktif,
Sesuatu itu tidak boleh hanya landai-landai saja. Sesuatu itu bukan hanya yang biasa-biasa atau meneng-menengan. Nyatanya Bapak Ibu, kadang kita ini kelihatannya jejeran, tapi tidak saling mengenal. Orang zaman ini ya, kalau duduk bersama pada asik dolanan HP, dalam kereta, di dalam bis umum, di dalam antrian bank atau antrian apapun itu, biasanya masing-masing sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Katanya teknologi HP itu menjauhkan yang dekat, tetapi mendekatkan yang jauh. Di satu sisi kita tertawa, dengan yang jauh bisa dekat, bisa video call, ya, bisa ngobrol dan saling melihat wajahnya. Tetapi di sisi yang lain, sing cedek itu malah kelihatan semakin jauh. Gila betul. Iya, itu Bapak Ibu sangat. Artinya bahwa persoalan persaudaraan ini menjadi tema kita bersama adalah sesuatu yang memang harus gerak. Dan Gusti Yesus itu menghendaki kita ini bukan pribadi yang biasa-biasa, yang pada umumnya, yang seperti ahli Taurat, orang Farisi. Katanya Gusti Yesus, daunnya itu, kamu telah mendengarkan, jangan jika kamu tidak ingin ya dicubit, ya jangan mencubit. Kalau kamu tidak ingin dilokni, ya jangan dilokni. Itu hal yang pasif Bapak Ibu. Tapi Gusti Yesus maunya punya standar, siswa-siswanya, murid-muridnya itu diberitahu, jika kamu ya menghendaki atau mengingini orang lain berbuat padamu, maka lakukanlah itu atau perbuatlah itu kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara, persoalan persaudaraan, persoalan melakukan kebaikan, persoalan mengharapkan kita mengharapkan sesuatu yang baik. Gusti Yesus bersabda, boten sah nuntut orang lain untuk melakukan kepada kita, tetapi ya tuntutlah dirimu untuk melakukan kebaikan itu terhadap orang lain. Terlebih dahulu. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya Allah Bapa itu sedang menuntut dirinya sendiri, bukan menuntut manusia yang sempurna. Nyatanya manusia terus berdosa, nyatanya manusia terus melakukan kejahatan. Tetapi Natal dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah sedang tidak menuntut siapa-siapa. Dia sedang menuntut dirinya sendiri untuk tetap mengasihi manusia dengan apa adanya, mengasihi manusia dengan segala kondisi dan keadaan. Walaupun dunia carut marut, dunia ajur-ajur, dunia seperti kota mungil Yerusalem seperti kota mungil yang gelap gulita, dan itu menggambarkan keadaan dunia yang tanpa pengharapan. Allah tidak menuntut siapa saja, bahkan Ia mempersembahkan satu kado dari surga, persembahan yang luar biasa, yang kasihnya abadi dan sejati, yang melalui dan di dalam Gusti Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mendasarkan gerakan persaudaraan itu pada kekuatan diri kita sendiri, manusia sendiri, maka gagallah semua. Maka Allah membuat pola yang dituntut bukan orang lain, tetapi Allah sendiri mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya dunia punya pola. Jadi menjadi tema kita bersama.
Polanya siapa? Kasihnya siapa? Bukan kasih siapa-siapa, selain kasih Allah sendiri di dalam dan melalui Gusti Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan surat Petrus ini menunjukkan kepada kita bahwa orang Kristen mula-mula yang tersebar di Asia kecil, ya, mereka mengalami penderitaan dan pergumulan. Mereka sering mengalami yang namanya krisis identitas. Mengapa mereka mengalami krisis identitas? Karena mereka merupakan kelompok minoritas. Mereka seringkali tidak dipandang penting dan bahkan dianggap sebagai kaum yang layak dipinggirkan, layak olok-olok begitu. Karena sebutan Kristen, pengikut Kristus, itu awalnya adalah sebuah ejekan. Itu Kristen, itu pengikutnya Kristus. Wujud bullying sebenarnya, wujud olok-olok, wujud ejek, dan itu dialami oleh para pengikut Kristus pada waktu itu, yang dimarginalkan, dianggap kelas sekian, merupakan kelompok minoritas, dan bahkan tidak ada kelebihan atau hak istimewa duniawi yang mereka miliki. Bapak Ibu, berkali-kali mereka difitnah, dinista, dikuya-kuya, dikejar-kejar, bahkan dibunuh. Mereka biasa mengalami ketidakadilan. Dan di tengah kondisi seperti inilah surat Petrus dituliskan kepada mereka dengan harapan supaya mereka memperoleh kekuatan dan pengharapan. Ibu bapak saudara juga anak-anak yang dikasih cintai oleh Tuhan, kita pun hari ini juga sesungguhnya tidak luput dari penderitaan. Video yang di awal tadi menggambarkan betapa mengharu birunya batin saudara kita, yang boleh di video itu saya simpulkan banyak merubah tatanan. Demi COVID-19 merubah tatanan penghasilan kita. Dulu orang bisa ngejep nih gaji, bisa ngejep nih penghasilan dari usahanya, tetapi kemudian tatanan itu berubah sama sekali. Orang kemudian mengalami PHK, usaha orang payu, terus. Ini sesungguhnya realitas yang mungkin hari-hari ini belum tersingkir dari kehidupan. Ada tekanan kehidupan. Di satu sisi yang namanya hidup orang dipikir ya orang mungkin, tetapi dipikir teman-teman tambah stres dan seterusnya. Karena realitas keadaan yang menimpa kita, itu kemudian orang bisa mengalami kolaps, orang kemudian tatanan ekonominya berubah, tatanan relasinya berubah. Dulu kita salaman CPK biasa, sekarang suka manggut-manggut. Ini belum saudara-saudara kita yang di wilayah Lumajang yang harus ditambahi lagi dengan erupsi Semeru. Saudara kita yang harus berjibaku nonton sesok iso mangan apa ora. Mungkin kita yang di sini besok mangan apa masih ada pilihan, atau besok makan di mana itu rada dhuwur kelasnya. Tapi saudara kita yang di Lumajang ya, itu membayarkan rumahnya belum beres, belum sesok apa mangan. Karena kebutuhan makan mereka gantungkan pada dapur umum. Ya, kita juga membuka posko di Gereja Pronojiwo dan PKJ Lumajang, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada banyak orang yang mengatakan, Bu, besok makan yang di, ya,
Wah, masih lumayan. Ini kan besok terima rasa, sakit bakso bujangan dan seterusnya. Ini ada juga yang mengatakan besok makan apa ya? Masak apa? Masih ada pilihan. Tapi ada yang berkata besok apa makan? Yang ngeri itu kelasnya buta-buta itu Bapak. Besok mangan sopo ya? Besok mangan sopo, bukan opo lagi. Sopo sing iso dipangan Bapak. Ibu Bapak saudara sekalian, atas penderitaan, atas tekanan hidup yang dialami oleh jemaat, Petrus dalam suratnya mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah mengamalkan kasih persaudaraan. Dua-dua dikatakan di sana, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Apa itu kasih persaudaraan? Saudara, kalau kita melihat kata kasih persaudaraan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani Philadelphia, yang berasal dari dua suku kata, yaitu phileo atau philia yang berarti kasih atau mengasihi, dan yang kedua adalah kata adelphos yang berarti brother atau saudara-saudara. Artinya bahwa kata Philadelphia, kasih persaudaraan, itu merupakan sebuah ciri khas yang melekat dengan kehidupan kekristenan. Di tengah situasi tertekan, dalam situasi penderitaan, kesulitan, dalam tekanan itu, justru orang tidak boleh punya mental yang kemudian merasa tidak bisa bangkit, merasa tidak punya saudara. Justru di tengah situasi itu, para pengikut Kristus diajak untuk tidak memiliki sindrom minority complex. Ada orang berpikir artinya, aku Kristen, yang kampung dewek kan, nek mati aku dikubur yang dia, dikubur yang kampung rawa lah, dan seterusnya. Nah, itu contoh sindrom minority complex. Sebagai orang minoritas, sebagai orang yang ya kadang-kadang nuwun sewu, kadang-kadang orang kita minoritas tuh anggap kelas ya hak-haknya orang podo, dan naik pangkat sulit, masuk kerja sulit. Aduh, kok ini ya dari wong Kristen, kok seperti ini ya dari Gusti Yesus. Itu merasa cilik hati, merasa apa ya, merugi dari Gusti Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah situasi itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengajarkan kepada kita tentang mengamalkan kasih persaudaraan di dalam kehidupan dengan tulus ikhlas. Artinya dengan tidak pura-pura, dengan tidak didasari kemunafikan, tetapi dengan sungguh-sungguh dari hati. Kalau jadi orang Kristen masih minor teng kampung dewean, nek badhe ater-ater teng tanggane, ater-ater soto niku udah pede aja. Mau menyapa orang pede aja. Mau mengasihi atau belajar mengampuni, mengasihi aja pede. Padha menungso. Justru kasih Kristus itu yang menggerakkan. Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus menginginkan pembacanya untuk memiliki kemajuan kasih, mengamalkan kasih persaudaraan itu.
bukan hanya kasih persaudaraan yang didasari oleh kasihnya manusia. Sebab nuwun sewu, kadang-kadang kasih atau katresnannya manusia itu sih, ya kita itu sering kali mikir untung rugi. Alah, tasik duit konggo koyo ngono aku ora panten. Takoni ora gelem nyaur yo ora panten. Rasuki takon maneh dan terus. Baik besar. Nah, itu kasih manusia. Bolak balik sopo orang harusan bolak balik tak kunjungi hari raya, tapi pas Natal malah minggat kabeh dan sewu kasih manusia anak gede orang rini oleh buat sanggulan. Nah itu wali bapak ibu itu bareng sukses kali benci susah bolak balik sambat bapak ibu nuwun sewu nika nggih kadang kala napa mudha rasane tiyang sepuh mbok ditelepon Pak Mbok kalau kekuatan dasar kasih manusia kula panjenengan saya bapak ibu saudara banyak sekali akan terkendala terhambat oleh dasar kasih kekuatan yang hanya dikuatkan oleh manusia. Nah bagaimana kemudian mengamalkan kasih persaudaraan? Hikmah Natal hari ini atau pesan Natal tahun ini mengajak kita, ini loh ada pola cinta kasih Kristus. Bagaimana cerminan kasih Allah di dalam dan melalui Gusti Yesus Kristus itu adalah kado terindah dari surga buat dunia. Itu sudah dinyatakan di dalam cinta kasih Kristus. Sabda Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang kedua, Bapak, setelah pola kasih Allah dinyatakan di dalam dan melalui Gusti Yesus Kristus, yang kedua kita diajak di ayat 23 hidup di atas dasar firman Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yakni oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah yang seperti apa yang mendasari kita hidup di dunia yang penuh tantangan ini? Firman Allah itu adalah firman yang bersifat kekal. Dari benih yang tidak pernah dikatakan, artinya benih atau firman yang tidak bisa rusak, tidak bisa busuk dan mati. Tetapi firman Allah itu adalah dari benih ilahi, yaitu firman dari Allah yang hidup itu sendiri, yaitu firman yang telah menjadi manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus. Firman Allah yang kekal itu dinyatakan. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah kesaksian sabda. Maka ketika
kita bersama-sama mengalami satu penderitaan, pergumulan, dinamika kehidupan yang tidak sedang baik-baik saja. Kita diyakinkan bahwa ada firman Allah yang menjadi kebutuhan kekal kita. Kekayaan kita, kemakmuran kita bisa berubah, kesuksesan kita bisa berubah. Di dunia ini banyak hal yang sementara, tetapi di dalam dan melalui Gusti Yesus kita dinyatakan firman Allah yang kekal itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita tidak akan mampu digoyahkan dengan keadaan apapun kalau kita tinggal di dalam firman, tinggal di dalam Dia, melalui dan di dalam Yesus Kristus. Hidup menjadi berat, Bapak Ibu, jika huruf K yang setelah R itu dihilangkan. Tetapi ketika K itu ada di dalam susunan kata, jika K-nya itu kembali dalam kehidupan kita, hidup yang berat itu kita imani menjadi berkat. Nah, K-nya siapa? Kita mengimani di dalam dan melalui Kristus. Hidup yang berat dengan Kristus, maka hidup menjadi berkat. Itulah selamat melanjutkan kehidupan dengan terus-menerus mengamalkan kasih persaudaraan dengan dasar cinta kasih Kristus yang menggerakkan kita semua. Selamat Natal dan masih dalam suasana PPKM. Ini orang katakan, percayalah, pasti Kristus menolong. Amin. Saat teduh tadi itu, sebagai respon firman, mari kita menyanyikan lagu KPJ 357 bait 2 dan 3. Untuk bait 2 akan dinyanyikan oleh Eyang Kapung dan Eyang Putri kita, dan bait selanjutnya akan kita nyanyikan bersama. KPJ 357 bait 2 dan 3, Endahin Saduluran. Amin.
Marilah kita mengucap syukur melalui persembahan di palingan sederhana yang sudah kita masukkan di kotak persembahan di depan pintu masuk tadi. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan padanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan akan diiringi oleh lagu Kidung Jemaat 101 ayat yang pertama dan ketiga, Alam Raya Berkumandang. Kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Tidak ada sebanding dengan kasih-Mu yang luar biasa kepada dunia, termasuk kami semua. Kasih yang di dalam dan melalui Yesus Kristus telah memberikan kepada kami rancangan kasih keselamatan yang di dalam dan melalui Yesus Kristus yang dalam batin manusia penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Betapa agungnya kasih Tuhan kepada kami, makanya menjadi pola baru bagi dunia yang belum mengenal kasih Tuhan. Di dalam Engkau kami diajak supaya mendasarkan semangat gerakan persaudaraan di dalam pengamalan hidup sehari-hari, dan kami semua imani dan hayati hal itu karena Tuhan Yesus Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kami semua. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ini kiranya menjadi sarana yang baik bagi tumbuh kembangnya kerajaan di tengah dunia ini melalui hidup gereja, secara khusus di PKJ Pasamuan Wang. Kami menyerahkan tangan-tangan kecil yang telah memberi persembahan dengan kerelaan dan ketulusan hati. Kiranya Bapa memelihara hidup mereka sehari-hari di dalam pekerjaan dan usahanya. Aliran berkat Tuhan sendiri yang akan senantiasa memelihara hidupnya. Kami menyerahkan
anak-anakmu yang masih sekolah, yang masih balik, yang masih kuliah, perjalanan panjang hidup mereka kiranya senantiasa diserahkan di dalam hormat kemurahan tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap upaya dan perjuangan mereka. Kami percaya bahwa mereka yang berjuang tidak akan terhianati oleh proses yang sudah mereka lakukan dengan tekun. Kami percaya di dalam Engkau ada masa depan yang baik, bahkan bukan hanya masa depan di tengah dunia ini, tetapi masa depan kehidupan kekal bersama Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hambamu yang sakit atas tubuh yang lemah, tangan kuasa-Mu melawat mereka. Berita Natal menggema di dalam batin sanubarinya, sehingga hidup mereka selalu berpengharapan di dalam kasih setia Tuhan. Fisik boleh melemah, tetapi iman kami tak akan pernah tawar hati. Kami mempercayakan hamba-Mu yang sakit agar tetap semangat menjalani hidup dan senantiasa memandang Kristus yang memberi pertolongan dan yang mengasihi setiap anak-anak. Para orang tua kami yang harus berupaya keras menghidupi kehidupan keluarganya, kami mempercayakan pekerjaan dan usaha mereka sehari-hari di dalam kasih. Para sepuh, para eyang kakung, eyang putri yang sudah menjadi saksi-saksi yang hidup atas karya agung Tuhan, mereka kiranya senantiasa mengajarkan kepada kami dan semangat kehidupan yang menyala-nyala. Perjalanan panjang hidup mereka yang sudah disertai oleh Tuhan kiranya juga menjadi semangat bagi kami yang masih muda-muda. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia di tengah berbagai persoalan dimensi, soalan bencana alam, bencana non-alam, termasuk pandemi COVID-19. Kiranya Bapa memelihara para pemimpin kami dengan hikmat, akal budi, kearifan, kecermatan dalam berpikir dan bertindak, agar mereka senantiasa dapat menata kelola bangsa dan negara kami ini dengan sebaik-baiknya. Secara khusus untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden kami, para Menteri, para ASN, TNI, Polri, Gubernur kami, Bupati kami serahkan semuanya di dalam perlindungan tangan cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan sahabat-sahabat kami, umat milik kepunyaan yang saat ini sedang dalam kondisi sedih, berduka, terlebih mereka kehilangan banyak hal. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Lumajang dan sekitarnya. Mereka harus berjuang dengan tekun, sabar di dalam tempaan dan didikan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Kami percayakan hidup mereka sehari-hari di dalam pemeliharaan tangan cinta Tuhan. Kami mempercayakan sepenuhnya para sahabat kami yang harus mengatasi dan menghadapi dampak dari musibah, para pejuang-pejuang kemanusiaan yang membantu mereka. Kiranya kami semua turut serta larut di dalam doa mendukung dalam perjuangan mereka melanjutkan hidup sebagai anak-anak negeri, anak-anak Tuhan, bahkan yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Sesungguhnya kami adalah keluarga Tuhan jika kami saling mengasihi. Telah cerminan kasih Allah di dalam dan melalui Gusti Yesus Kristus bagi kami yang sudah menyerahkan dirinya
untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa pengharapan kami. Semuanya ini kami serahkan dengan penuh iman percaya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Tengah ketidakpastian situasi saat ini, terutama perjuangan umat manusia dalam melawan pandemi, seringkali membuat kita goyah iman dan harapan. Namun yakinlah kita pasti mampu melewati semua ini bila kita saling tenggang rasa dan penuh rasa memiliki antara saudara di lingkungan kita. Tak bisa saling menyapa bukan berarti tak bisa saling berdoa. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih Kristus yang telah datang ke dunia ini sebagai penggerak persaudaraan di tengah keterbatasan situasi dan kondisi saat ini. Biarlah damai itu memerintah dalam hati kita, dan mari kita sebarkan berita sukacita ini sampai ke ujung dunia. Mari bangkit berdiri. Terima
berkat-Nya. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita agar mampu berbagi cinta Tuhan di bumi sekarang dan selamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji Tuhan, ibadah kita telah usai dan saat ini kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu ramah tamah. Kita akan mendengarkan sambutan dari PHMJ sekaligus Ketua Wilayah dan Ketua Panitia Natal Wilayah 4. Kami mengundang Bapak Dwi Sutanto. Salam Bapak Ibu. Saya bingung kalau akan memberikan sambutan. Tadi pembawa acara mendapuk saya untuk memberikan sambutan. Yang pertama dari PAMJ, yang kedua selaku Ketua Wilayah, dan yang ketiga selaku panitia. Yang saya dulukan yang mana? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya akan memberikan sambutan hanya secara umum, tidak mewakili PHMJ, tetapi juga tidak mewakili Ketua Wilayah. Saya hanya mewakili sebagai Ketua Panitia Natal. Karena kebetulan kemarin atau beberapa minggu yang lalu, ketika kami akan membentuk kepanitiaan, saya selaku Ketua Wilayah berharap bahwasanya panitia Natal saat ini adalah dari saudara-saudara kita yang terpilih menjadi majelis pada daur yang sekarang. Tetapi mungkin karena masih malu-malu kucing, jadi mereka mendapuk saya, wis Pak Ketuanya saja yang menjadi panitia. Nah, padahal saya sudah berpikir kalau Ketua Wilayah sebagai Ketua Panitia, apalagi ditambahin dengan sambutan dari PAMJ, akan menjadi bingung kira-kira apa yang akan saya sampaikan. Makanya saya hanya ingin menyampaikan sebagai Ketua Panitia Natal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kami Panitia Natal bekerja hanya dalam rentang waktu yang sangat pendek sekali, karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mungkin bisa melihat bersama bahwasanya di tengah-tengah kondisi kita saat ini masih simpang siur. Apakah kita diperbolehkan
untuk melaksanakan ibadah Natal. Walaupun memang pada tahun ini ibadah Natal sesuai dengan kalender yang berlaku adalah bisa dilakukan wilayah-wilayah. Dan dari informasi yang saya terima bahwasanya banyak di antara wilayah-wilayah dari wilayah 1 sampai dengan 12 yang mungkin tidak seberuntung kita pada malam hari ini boleh menyelenggarakan ibadah Natal. Ini semua berkat dukungan dari rekan-rekan pengurus maupun rekan-rekan Pendi yang baru dalam kami boleh mengerucutkan keinginan kita bersama untuk kita merayakan Natal pada malam hari ini. Untuk itu, supaya nggak berat sebelah, kami selaku Ketua Panitia Natal boleh mengundang para Pendi baru yang nantinya akan melayani Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di wilayah 4. Dengan hormat kami panggil yang pertama Bapak Paul Hertanto. Ngapunten Pak Pendeta, ini nanti yang Pendi yang akan bergabung bersama Pak Pendeta untuk melayani di jemaat GKJ Waru. Yang kedua Bapak Andi Sularto. Pak Andi, nyun sewu, sambil menunggu Pak Andi, saya panggil Ibu Ratna Puji Astuti. Yang berikutnya Bapak Charles Silalahi. Yang berikutnya Ibu Nurwani. Pak Andi, monggo Pak. Yang berikutnya Bapak Nanang Setio, monggo Pak Nanang. Menikah adalah para penatua terpilih yang nanti akan berpelayanan dengan Bapak Pendeta Kristanto. Adapun untuk yang terpilih sebagai diaken adalah Bapak Denny. Dan yang berikutnya Mbak Winnie. Nah, ini luar biasa karena Mas Denny dan Mbak Winnie ini adalah kakak adik putra dari Bapak Wayan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, menikah adalah wajah-wajah generasi penerus yang akan berpelayanan baik di wilayah 4 maupun nantinya akan bergabung dalam berpelayanan di GKJW Pasaman Waru. Dan tentunya dari majelis yang terpilih ini nanti yang akan ditakbiskan pada tanggal 2 Januari rencananya, tentunya salah satu dari mereka akan terpilih sebagai ketua wilayah dan akan mewakili wilayah 4 untuk masuk dalam PHMJ yang akan membawakan suara wilayah 4. Tentunya tidak hanya membawakan suara wilayah 4, tetapi juga dapat mengakomodir seluruh kegiatan wilayah yang ada di wilayah 4. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini
terutama majelis yang terpilih ini, mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat wajah-wajah mana yang akan menjadi calon ketua wilayah. Monggo bisa dicermati dulu. Yang sebelah sini mulai dari yang ujung Pak Paul, Pak Charles, Ibu Nurwani, Mbak Lini, Ibu Ratna Puji Astuti, Bapak Andi Sularto, Bapak Nanang, dan Bapak Benny. Tentunya untuk diaken memang karena lebih ke arah berpelayanan, nantinya Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa memilih penatuannya saja. Dalam hal ini penatuannya adalah Bapak Paul, Bapak Charles, Ibu Murwani, Ibu Ratna Puji Astuti, dan Bapak Andi Sularto, dan juga Bapak Nanang. Ini Pak Nanang, Pak Andi, Pak Paul, Pak Charles. Nanti kami memohon dengan sangat kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri setelah tanggal 2 atau setelah pentatisan, kita akan bersama-sama untuk memilih ketua wilayah 4. Jadi wajah-wajahnya sudah dihafal nggih? Sampun? Matur sembah nuwun, kami persilakan. Monggo, matur nuwun Bapak Ibu Kondi. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada PND terpilih dan juga terima kasih kepada seluruh warga wilayah 4 yang telah memilih PND yang barusan kami sampaikan. Dan pada kesempatan malam hari ini secara khusus kami atas nama keluarga besar wilayah 4 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan Bapak Kristanto. Matur nuwun Pak Kris. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah berjerih lelah, walaupun dalam waktu yang singkat kita boleh melaksanakan ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Dan kami menekankan kembali kepada Bapak Ibu untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan pada saatnya nanti kita akan pulang bersama-sama. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Dwi Sutanto untuk sambutannya. Nah, untuk acara selanjutnya ini tidak kalah menarik, yaitu kita sudah sampai di acara tukar kado. Bisa saya langsung panggilkan saja? Sudah ya? Apakah sudah siap? Oh, langsung pas pulang, oke. Berarti nanti untuk acara tukar kadonya menunggu hingga nanti sesi pulang ya. Kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu pembagian hadiah anak sekolah minggu. Bisa saya langsung serahkan ke PJ-nya Mbak Ica. Baik, untuk adik-adik bisa maju ke depan. Ayo semuanya yuk, maju ke depan semua yang merasa adik-adik. Ayo berdiri di sini semua. Ayo serta itu ya. Ayo. Sampai boleh maju.
Satgas datang. Mas Evan, apa Evan? Mewakili anaknya Mbak. Oke, kita semuanya kita foto dulu ya. Yuk, kayaknya sebentar ketinggalan. Ayo di depan yuk. Oh nggak mau. Ayo kita dulu semua ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Iya. Sekali lagi mumpung mau ada Michelle. Sama ibu, foto sama ibu ya. Ayo 1. Ayo dek Michelle yuk. 1. Ya lihat kamera semua ya, lihat kamera semua tangannya yuk. Adiknya agak mepet yang sana. Yang sana agak mepet yang sana. Agak sini. Nah, terus. Oke. Baik ya. 1, 2. Oke. Sebentar, tunggu sebentar. Bapak Pendeta bisa menyerahkan ke adik-adik. Ya, bebas. Boleh anaknya ya Pak. Semua aja dikasihnya. Ayo diterima. Selamat makan. Ada musiknya.
mekanisme pembagian kado sebelum nanti pulang. Silakan Bu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, tetap semangat. Ini tadi sudah giliran adik-adik kita yang menerima bingkisan. Tiba saatnya di penghujung acara adalah untuk Bapak dan para Ibu. Ini bagi Bapak Ibu yang dari rumah tadi sudah membawa bingkisan dengan dibungkus koran. Sekarang tadi masuk sudah dikasih nomor ya. Ada yang warna kuning dan ada juga yang warna merah. Untuk yang warna kuning, ini nanti Bapak Ibu mengambil bingkisan kadonya pada meja yang ada kertas bufalonya yang warna kuning. Kalau Bapak Ibu yang mendapat tiket warna merah, berarti mengambilnya kadonya nanti di kertas yang berwarna merah. Seperti itu, Ibu-ibu. Nah, untuk arah untuk keluar nanti bisa dipandu oleh bapak-bapak Pak Satgas. Itu nanti pada pintu yang tengah. Jadi bukan pintu yang pertama tadi masuk, tapi berganti ke pintu yang tengah. Itu nanti bisa disampaikan oleh Bapak Satgas. Tidak langsung bergerombol keluar semua, tetapi akan ada pengarahan mana yang lebih dulu untuk keluar, untuk menghindari kerumunan. Seperti itu. Nggih, matur nuwun. Monggo. Baik, sudah Bu Sari, sudah cukup ya informasi yang diberikan. Dan sekarang ngapunten. Mungkin dari Bapak Ibu nanti yang mungkin mau makan di tempat sini bisa, cuma kasihnya di luar dari gedung, jadi ada di selasar depan. Tapi yang mau dibawa pulang ya monggo. Itu aja. Mbak Winnie, terima kasih bisa Ini mungkin bisa dimakan di luar. Sudah lama tidak bertemu kangen, monggo. Kalau mau makan di luar dan saling berramah tamah, kami sediakan tempat di depan. Terima kasih. Sudah Pak Yogi siap, sip ya. Dan saatnya ini sudah tiba di penghujung acara. Kami selaku panitia Natal Wilayah 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kehadiran keluarga Wala Wilayah 4 ya. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu dan kehadirannya untuk acara kita saat ini. Selamat Hari Natal 2021 dan menyongsong Tahun Baru 2022. Selamat malam, Tuhan memberkati. Seluruh keluarga wilayah 4 untuk foto bareng ya, kenang-kenangan untuk wilayah 4 Natal 2021 hari ini. Bisa minta tolong Mas Eki untuk diatur posisinya seperti apa?